Mudah-mudahan menambahkan lagi ukhuwah kami ya Allah, kecintaan di antara kami ya Allah, kecintaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak dan sehat warga Islamic Village dalam rangka Festival Maulid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Open sky, hearts beat and become alive. Oh, we have it. Badan sehat, watch it fly. Time is dancing in the endless racing the constellations, knowing where the days are going. So we watch them fly, watch us fly. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. Feel it under the open sky. Hearts beat and become alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are. Feel it under the open sky. Hearts beat and we come alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. We have it all. Oh, we have it all. Oh, we have. Oh, we have it all. Insya Allah dengan terselenggaranya acara tablik akbar ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk seluruh warga Islamic Village. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana. Kalau Allah suruh kita perintahkan puasa di bulan Ramadan, puasa saudara. Kalau Allah kita, kalau Allah memerintahkan kita untuk milih pemimpin yang beriman, ya pilih pemimpin yang beriman, betul. Ini dia mama, uang 350.000, aturlah biar cukup untuk 2 bulan. Gitu. Bahagiakanlah orang tua kita dengan prestasi kita. Jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini
nanti Allah berikan taufik hidayah, Allah pertemukan lagi kita bersama orang tua kita, guru-guru kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini seluruh warga Islamic Village dan Villa Ilhami. Hold them close. Follow the years and hear how they echo. Floating in syncopation. Days Amin like hamdan wa syukran laka ya Allah. Syukur kami ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Mudah-mudahan kami menambahkan lagi ukhuwah kami ya Allah, kecintaan di antara kami ya Allah, kecintaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak jalan sehat warga Islamic Village dalam rangka Festival Maulid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. under the open sky, hearts beat and become alive. Oh, we have it. Watch it fly. Time is dancing in the endless racing the constellations, knowing where the days are going. So we watch them fly, watch us fly. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. Feel it under the open sky. Hearts beat and become alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are. Feel it under the open sky. Hearts beat and we come alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. Insya Allah dengan terselenggaranya acara tablik akbar ini
Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk seluruh warga Islamic Village. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana. Kalau Allah suruh kita perintahkan puasa di bulan Ramadan, puasa saudara. Kalau Allah kita, kalau Allah memerintahkan kita untuk milih pemimpin yang beriman, ya pilih pemimpin yang beriman, betul. Ini dia mama, uang 350.000, aturlah biar cukup untuk 2 bulan. Gitu. Bahagiakanlah orang tua kita dengan prestasi kita. Jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini nanti Allah berikan taufik hidayah. Allah pertemukan lagi kita bersama orang tua kita, guru-guru kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung dalam acara kelas inspirasi dari warga untuk kita by Fibers. Saya juga mau mengundang untuk teman-teman semuanya yang mungkin temannya belum datang ke sini, boleh diajak, boleh diikut gabung ke sini ya. Islamic Village bersatu dengan bangga mempersembahkan webinar spesial di awal tahun Hijriah. Tingkatkan iman dan semangat di awal tahun Hijriah bersama para inspirasi. Setiap Senin pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus 2024. Kelas inspirasi dari warga untuk kita, gratis dan terbuka untuk umum. Temukan inspirasi dari para pembicara yang luar biasa. Senin 29 Juli 2024 bersama Bapak Muhammad Ridho Al-Zupri selaku CEO Klambi dengan tema tips dan trik membangun bisnis dari nol. Senin 5 Agustus 2024 bersama Ibu Ria Laksmi Giarawati selaku Wakil Direktur Warung Spesial Sambal dengan tema mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Senin 12 Agustus 2024 bersama Bapak Sony Arka selaku owner Martabak Pizza Orin dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif. Senin 19 Agustus 2024 bersama Ananda Muhammad Malik Alfat Nasution selaku Hafiz 30 Juz dengan tema menghafal Al-Quran di era digital, tips dan tantangan. Bonus spesial untuk kamu para peserta akan mendapatkan sertifikat webinar dan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan segera, gratis! Yuk ajak keluarga, teman, serta tetangga kamu untuk bergabung. Informasi lebih lengkap pantau di Instagram kami di Forum Islamic Village Bersatu. Bersama-sama kita tingkatkan ilmu dan iman di awal tahun yang penuh berkah. Forum Islamic Village Bersatu.
Baik, saya mengucapkan selamat datang untuk semua teman-teman yang sudah hadir di kelas inspirasi pekan kedua dari warga untuk kita by Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Saya masih mau mengajak untuk semua teman-teman warga untuk bisa bergabung karena pekan kedua ini dengan narasumber yang sangat luar biasa yang harusnya yaitu Ibu Ria, tapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita beralih ke Mas Sony yang malam hari ini yang akan menjadi narasumber kita. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, silakan bergabung di kelas inspirasi di pekan kedua ini tentunya karena akan banyak hadiah yang akan teman-teman dapatkan sampai nanti di akhir acara nanti. Sekali lagi saya masih mau mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung tentunya dalam acara kelas inspirasi dari warga untuk kita by Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Kan ada yang bisa nolak ini. Ini dia salah satu varian yang jadi favoritnya Orange Soli, martabak keju coklat kacang wijen. Let's go kita buat bareng tim Orange yuk. Pertama, tim Orange selalu menggunakan adonan lembut khas martabak pizza Orange. Pertama-tama, kita taburin nih parutan keju yang udah dipilih sama tim Orange. Biar ada kesan crunchy-nya nih, kita tambahin juga nih topping kacang. Kita kasih topping coklat yang bikin lumer di mulut. Kita tambahin wijen. Kebayang gak sih gimana sensasi makan martabak yang toppingnya super duper numpuk kayak gini? Oh iya, martabak pizza Orange punya harga spesial loh khusus buat kamu di GrabFood. Martabak pizza Orange, cerita manis harimu. Gak akan ada yang bisa nolak ini. Ini dia salah satu varian yang jadi favoritnya Orange Soli, martabak keju coklat kacang wijen. Let's go kita buat bareng tim Orange yuk. Pertama, tim Orange selalu menggunakan adonan lembut khas martabak pizza Orange. Pertama-tama, kita taburin nih parutan keju yang udah dipilih sama tim Orange. Biar ada kesan crunchy-nya nih, kita tambahin juga nih topping kacang. Kita kasih topping coklat yang bikin lumer di mulut. Kita tambahin wijen. Kebayang gak sih gimana sensasi makan martabak yang toppingnya super duper numpuk kayak gini? Oh iya, martabak pizza Orange punya harga spesial loh khusus buat kamu di GrabFood. Martabak pizza Orange, cerita manis harimu. Ini pizza jadi martabak? Apa martabak jadi pizza ya? Martabak pizza Orange juga punya varian pizza loh. Yuk kita intip pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan telur dan daging sapi khas martabak pizza Orange. Kalau udah jadi, waktunya kita lengkapin nih pizzanya dengan parutan keju cheddar, saus sambal, saus tomat, sosis, jamur, dan juga mozzarellanya. Yang terakhir, biar makin cuy di mulut, kita torch dulu nih mozzarellanya. Jadi nih martabak pizzanya. Dimana lagi nikmatin pizza dalam bentuk martabak asin? Kalau bukan di martabak pizza Orange. Martabak pizza Orange, cerita manis harimu. Ini pizza jadi martabak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun boleh?
biar makin semangat gitu ya malam hari ini. Daun salam, daun sawit. Yang jawab salam, saya doakan banyak duit. Daun salam, daun katuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali saya Yuli Pramulya bisa menemani teman-teman semuanya dalam rangkaian acara Kelas Inspirasi dari Warga untuk Kita by Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah hadir tepat waktu malam hari ini. Dan tentunya seperti yang sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari, bahwa pekan kedua ini, malam hari ini, kita akan kedatangan tamu dan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Sony Arka, selaku owner Martabak Pizza Orin, yang akan membahas bagaimana membangun bisnis martabak yang sukses dan juga inovatif. Tapi buat teman-teman nih, supaya acara ini berjalan dengan hikmat dan juga lancar, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum nanti saya infokan dan saya present Mas Sony narasumber kita, saya juga mau memberikan informasi buat teman-teman yang sudah bergabung di sini, bahwa teman-teman bisa mendapatkan ratusan ribu rupiah dalam acara kelas inspirasi ini dengan cara yang pertama, teman-teman boleh silahkan absen dulu di kolom chat kami, sebutkan nama, tulis nama teman-teman, lalu spasi alamat teman-teman. Misalnya contohnya, saya Yuli, spasi Arafa gitu, atau nama teman-teman lainnya ya. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman bisa chat nama teman-teman di kolom chat kita dengan cara menuliskan nama dan asal teman-teman. Selanjutnya setelah itu teman-teman bisa follow Instagram Forum Islamic Village Bersatu di @forumislamic_village_bersatu, itu Instagramnya, lalu juga YouTube-nya juga sama, Forum Islamic Village Bersatu. Setelah itu teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah chat nih. Coba ya, aku mau sapa dulu mungkin ya. Ada Mas Wiryadi Samsi, ada Mas Budi, ada Mbak Erna. Wow, banyak sekali ya. Masya Allah, ada Mbak Feby dari Mawadah 12. Ada Mbak Desi dari Arafah. Halo. Seru banget ya. Terus juga ada Mas Alim Syah Qadar 5 Islamic Village. Wah, luar biasa. Kita masih menunggu antusias teman-teman untuk bisa masuk ke kelas inspirasi di pekan kedua ini. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau menginformasikan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silahkan absen terlebih dahulu, tuliskan nama dan asal teman-teman, lalu nanti teman-teman bisa buka Instagram, lalu silakan follow Instagram Fiber di @forum Islamic Village Bersatu. YouTube-nya pun juga sama, teman-teman bisa follow akun YouTube-nya, subscribe di @forum Islamic Village Bersatu. Nah, teman-teman, untuk memulai sambil menunggu teman-teman absen gitu ya, nanti akan ada sambutan nih dari Ketua Fiber yang alhamdulillah malam ini sudah bergabung bersama kita. Coba saya mau sapa dulu ya. Selamat malam Mas Heriadi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah buah kedong-dong, buah semangka. Cakep. Saya juga ikut pantun dong, biar Boleh. suka-suka. Ini semuanya udah siap-siap untuk menyiapkan pantun terbaiknya malam hari ini ya. Oke, kalau gitu teman-teman sambil menunggu teman-teman absen ya. Jadi sekali lagi saya masih mau menginformasikan untuk teman-teman yang baru datang, yang baru hadir di kelas inspirasi ini untuk terus absen nama dan juga asal teman-teman. Sambil melihat informasi dari absen teman-teman banyak banget nih, kita sambutan dulu dari Ketua Forum Islamic Village Bersatu, yaitu Mas Heriadi. Silakan. Baik. Oke. Ya. Saya kelihatan nggak ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binimatil iman wal ihsan. Pada kesempatan di malam hari ini, kita mengulang seperti malam Senin di pekan yang lalu. Memulai dengan sedikit, insya Allah nanti kita akan bergelombang terus menjadi lebih besar.
Semua kalau tidak dimulai dengan satu langkah, tidak akan pernah ada 1000 langkah. Dan hari ini kita akan mendengar cerita yang luar biasa dari langkah tetangga kita yang sangat inspiratif, Mas Sony Arca dari CEO Martabak Pizza Orin. Mas Sony, dengan segala takzim, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Mas Sony meluangkan waktu membagi inspirasi. Senang banget, soalnya saya baru lihat YouTube Solusi, kasih solusi yang viewersnya banyak. Mas Sony masih mau meluangkan waktu pada hamba saya yang cuman baru segini. Tapi insya Allah karena kebesaran hati itulah hari ini saya bisa senang bisa Mas Sony ikut hadir dan menyemangati kita semuanya. Teman-teman, ketika kemarin ditanya sama teman-teman panitia, perlu nggak sih Ketua Fiber ngomong lagi di setiap webinar? Waktu itu katanya, saya nggak mau kemudian nanti yang muncul itu ya Heriadi lagi, Heriadi lagi. Hari ini makanya MC kita itu Yuli. Mbak Yuli itu adalah salah satu MC kondang di tempatnya sendiri. Ya. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, kami ingin bahwa setiap kita punya peran dan berbagi peran. Dan setiap peran itu pada akhirnya melengkapi. Tapi sebagai tuan rumah yang baik, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber. Makasih luar biasa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar awal Forum Islamic Village Bersatu merajut sesuatu yang tidak pernah kita temui sebelumnya dan kita pelan-pelan kemudian pada akhirnya mengkoneksi menjadi satu yang besar. Yang kedua, saya senantiasa berharap teman-teman rekan-rekan warga bisa bersama-sama kami menciptakan satu ekosistem yang baik di Islamic Village. Ketika ekosistem itu baik di Islamic Village, semoga nanti membesar hingga pada akhirnya setiap amal kita akan menjadi bagian yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak ada yang lebih sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mempersembahkan kelas inspirasi ini buat para generasi kedua, buat generasi ketiga dari Islamic Village. Betapa kami, kalau kata Allah itu, kalau kamu mencintai seseorang, maka ucapkanlah kamu mencintainya. Betapa kami sangat mencintai generasi-generasi Islamik yang Gen Z, Gen Y, Gen Alpha. Hari ini kami persembahkan orang terbaik dan salah satu yang terbaik di komplek kita untuk menjadi anak tangga inspirasi bagi kita semuanya. Demikian, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita numpang mandi lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas Heriadi yang sudah memberikan sambutannya dan akan memberikan sambutannya di pekan-pekan berikutnya sepertinya ya. Baik teman-teman yang baru hadir, selamat datang di kelas inspirasi dari warga untuk kita by Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Sampai mungkin jam 10 malam nanti akan ditemani sama saya Yuli Pramulya dan saya mau menginformasikan lagi, teman-teman boleh kok buka kameranya. Jangan ditutupi biar kelihatan muka cantik dan gantengnya ya. Dan juga sekali lagi teman-teman yang baru datang boleh silahkan absen terlebih dahulu di kolom chat dengan menyebutkan nama dan juga asal tempatnya ya supaya nanti panitia juga bisa tahu nih teman-teman dari mana aja asalnya. Nah, tadi sudah di knowledge oleh Ketua Fiber bahwa malam hari ini yaitu narasumbernya juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah ya, yaitu Mas Sony Arca selaku owner Martabak Pizza Orin dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif. Tapi sebelumnya nih kita akan lihat dulu siapakah Mas Sony Arca. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Siapa sih beliau ini? Kok tiba-tiba ada di sini? Kok tiba-tiba diundang sama Fiber? Kalau begitu kita saksikan dulu company profile dari Mas Sony Arca. Sebagai negeri yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak ragam kuliner yang lezat dan menggugah selera. Potensi negeri yang sangat besar dan menjanjikan membuat kami berani untuk melangkah, membuat usaha di bidang kuliner. Di tahun 2011, kami mengawalinya di sebuah outlet kecil di sudut stasiun Gondang Dia, Jakarta dengan menjual martabak.
makanan asli Indonesia yang disukai seluruh lapisan masyarakat. Dengan brand martabak Pizza Orange, setelah 12 tahun, kami memiliki lebih dari 80 outlet yang tersebar di 17 kota di Indonesia dan akan terus bertambah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Menyediakan kuliner yang lezat dan membawa kebahagiaan kepada masyarakat luas merupakan misi kami dalam menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Membangun sistem logistik yang terintegrasi, pengembangan sistem jaminan mutu, dan layanan pelanggan yang prima adalah upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh PT Orange Multidaya Indonesia sebagai induk perusahaan martabak Pizza Orange untuk dapat menunjang pertumbuhan usaha dan mencapai misi perusahaan. Komitmen untuk menjamin kualitas produk telah kami jalankan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga ke inovasi kemasan yang sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan produk. Pengalaman kami dalam mengelola dan memajukan usaha di industri kuliner membuat beberapa brand kuliner lain mempercayakan pengelolaan usahanya kepada kami. Saat ini telah bergabung untuk kami kelola Restoran Dapur Emma, Mille Coffee, dan Nasi Jagal Gondang Dia. Berbekal pengalaman dan keahlian kami, Orange Multidaya Indonesia akan berupaya untuk terus tumbuh dengan mengembangkan bisnisnya secara organik maupun inorganik, baik itu ke hulu maupun ke hilir, sehingga dapat berkontribusi lebih besar lagi kepada masyarakat. Tak hanya mengembangkan bisnis di dalam negeri, kami juga menargetkan untuk meluaskan bisnis hingga ke mancanegara dan bertekad untuk memajukan industri kuliner Indonesia agar bisa menjadi duta kuliner di negara lain. Mengikuti perkembangan dunia usaha terkini, PT Orange Multidaya Indonesia sebagai induk usaha dari Orange Group selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan pada proses bisnis. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi di berbagai bagian agar dapat memenangkan kompetisi dalam persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Tak hanya itu, kami juga memperkuat bagian riset dan pengembangan untuk terus melakukan inovasi produk, kemasan, dan juga prosedur standar operasional. Untuk memberikan layanan yang prima kepada para pelanggan martabak Pizza Orange, selain bekerja sama dengan food service provider, kami juga menyediakan layanan pesan antar secara mandiri melalui call center layanan pelanggan. Pertumbuhan perusahaan yang mengesankan tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antara anggota tim. Pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pendidikan dan pelatihan, hingga evaluasi performa dan capaian selalu kami lakukan secara reguler. Karena kami percaya, dengan dukungan sumber daya manusia yang handal, maka perluasan jaringan outlet martabak Pizza Orange ke kota-kota lain, penambahan pusat distribusi di berbagai daerah, dan pengembangan anak usaha yang memproduksi makanan beku sebagai bagian dari rencana kami ke depan akan dapat kami wujudkan. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik dan keahlian kuliner terdepan, kami bangga menjadi bagian dari setiap momen spesial para pelanggan. Mari bersama-sama menciptakan kenangan lezat yang akan membawa senyuman di setiap gigitan. Luar biasa sekali, boleh minta tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Yes, itulah dia sedikit company profile mengenai Mas Sony dan juga usahanya yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Nah, sebelum saya informasikan dan sebelum kita memanggil narasumber kita, sekali lagi saya mau menginformasikan untuk teman-teman yang sudah hadir. Nah, kalau teman-teman mau buka kameranya, boleh banget kok. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai virtual background kayak aku nih keren banget kan ya. Nah, teman-teman juga boleh ada di kolom chat kita, panitia sudah memberikannya. Jadi teman-teman bisa langsung diklik, langsung gunakan dan bisa langsung membuka kameranya. Dan buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini, boleh banget juga ajak putra-putrinya untuk bisa bergabung di kelas inspirasi ini. Kenapa? Karena pastinya akan banyak sekali informasi-informasi menarik yang tentunya bisa kita dapatkan malam hari ini. Dan juga saya mau menginformasikan untuk semua teman-teman warga yang sudah hadir di sini bahwa nantinya
Kegiatan malam hari ini, kelas inspirasi ini tentunya akan tayang di YouTube-nya Fiber. Jadi jangan lupa di-subscribe YouTube-nya di Forum Islamic Village Bersatu dan juga Instagram-nya @forumislamic_village bersatu. Yang baru hadir, selamat malam, selamat datang di kelas inspirasi dari warga untuk kita by Fiber. Sekali lagi, langkah pertamanya teman-teman bisa langsung tuliskan nama dan asalnya di kolom chat, dan teman-teman juga boleh banget buka kameranya, boleh banget pasang background seperti kami supaya makin kece, dan nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab. Dan gak usah khawatir, malam hari ini juga akan ada hadiah yang sangat luar biasa, tentunya ratusan ribu rupiah persembahan dari Fiber dan juga dari Mas Sony. Nah, teman-teman warga semuanya, Mas Sony sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, tadi juga kita sudah melihat sedikit company profile beliau. Langsung saja saya mau sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sony. Mana ya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah siap sekali malam hari ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya. Tadi saya habis caturan malah. Oh ya ampun, habis catur. Ada lomba 17-an di internal. Oh Kalah, gitu. Pak. Ada Pak Budi tadinya tuh. Oh, nggak nantang saya, Pak. Kapan ngundang saya, Pak? Nanti se-Orange kalah semua. Oke deh, sepertinya udah banyak banget peserta yang tidak sabar untuk bisa mendapatkan ilmu dari Mas Sony Arka. Langsung saja, saya persembahkan ini dia narasumber kita di kelas inspirasi dari warga untuk kita by Fiber di pekan kedua, yaitu Mas Sony Arka dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif. Silakan Mas Sony. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Mas Heriadi, Mbak Yuli, dan Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya jadwal saya tuh kemarin, minggu depan ya, sorry. Minggu Betul depan, Mas Sony, minggu depan. tapi ternyata Ada dipercepat. sedikit perubahan jadwal. Mohon maaf sekali. Perubahan jadwal, jadinya saya hari ini. Tapi saya lagi nyeting dulu. Di situ kelihatannya apa ya? Di sini kelihatannya sebuah makanan yang lezat. Bukan, kelihatannya PDF, Mas. Cuma belum sempurna secara slideshow. Oh, bentar, saya slideshow dulu. Set. Ibu-ibu makanan mulu bawahnya. Ini saya. Soalnya ini kebagi nih di tempat saya. Saya close-closein dulu yang lain deh. Ya. Your sharing. Stop sharing dulu deh. Sekarang udah stop sharing ya? Aman. Oke, sudah keren banget. Nah, ini udah pas nih kayaknya ya. Tapi saya juga mau mengingatkan buat teman-teman yang baru hadir, kameranya boleh dibuka, tapi suaranya boleh di-mute. Ya, teman-teman Oh, semuanya ya. Oke, sepertinya sudah oke nih Mas Sony, sudah siap kah? Di sininya nggak kelihatan sih. Oh gitu ya. Oh, saya nggak kelihatan nih. Oke, boleh deh Mas Sony setting dulu sambil saya juga mau sapa. Ini Mas. Saya setting dulu ya. Ya boleh. Setiap menit, setiap detik terus berdatangan para peserta yang hadir ya. Jadi sekali lagi saya mau menginformasikan buat teman-teman yang baru hadir, baru join di kelas inspirasi ini, boleh silahkan di chat dulu nama dan asalnya. Lalu teman-teman juga boleh buka kamera dan juga boleh memakai background virtual akun seperti kami ini ya, ada di chat, di kolom chat, teman-teman bisa langsung lihat aja. Terus tapi teman-teman bisa mute dulu suaranya karena nanti ada waktu untuk teman-teman bicara untuk di sesi tanya jawab nanti ya. Terus teman-teman yang belum follow Instagram Fiber, boleh silakan di-follow Instagramnya di @forumislamic_village bersatu. Lalu juga silakan YouTube-nya di-subscribe, YouTube-nya yaitu Forum Islamic Village Bersatu. Karena kegiatan malam hari ini nanti tentunya akan tayang di YouTube-nya Fiber. Nah, nanti juga teman-teman jangan lewatkan untuk bisa mendapatkan
ratusan ribu rupiah hadiah malam hari ini. Jadi jangan sampai lewatkan, jangan sampai tertinggal hadiahnya ya. Sampai dengan akhir acara ini teman-teman terus bergabung. Kira-kira Mas Sony sudah siap? Sudah Ini udah full screen belum ya? bagaimana Mas Sony? Sorry. Udah full screen belum? Oh sudah. Sudah. Oh, ada yang coret-coret ya? Siapa yang coret-coret itu? Oke, baik. Saya ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas undangannya, Mas Haryadi, khususnya, dan seluruh warga Islamik. Sebenarnya saya lebih senang menyebut ini sebagai sharing. Masalah itu sukses apa enggak, saya banyak belajar dari para ustadz di Islamik bahwa itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya apa yang saya tulis, insya Allah yang sudah saya kerjakan. Jadi saya bukan orang yang tipe teoritikal. Saya lebih suka itu mempraktekkan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi itu bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Oleh karena itu judulnya sengaja saya tulis inovasi kreatif dalam F&B karena saya ngambil spesialisasi ke bisnis makanan dan minuman atau food and beverages. Oke, sedikit mengenai Orange, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, sebagian belum, mungkin akan saya ingatkan kembali bahwa melihat Orange itu tidak bisa di beberapa tahun terakhir. Apalagi jika melihat gedung yang ada di sini, yang dibuat tahun 2016, sebelumnya itu Orange berada di Gondang Dia. Jadi ini sengaja nih, ini setahu saya ini satu-satunya file digital yang masih tersisa untuk menunjukkan pertama kali Orange itu ada di sini. Dan ini nggak kelihatan ada di mana. Ini itu ada di stasiun benar-benar di bawah jembatan kereta stasiun Gondang Dia. Logonya juga beda. Ini logo saya minta bikinin sama teman kantor. Terus saya masih kerja, tolong bikin dong. Terus saya datang ke percetakan di daerah Senen, dicetakin, tempel. Jadi benar-benar learning by doing. Tidak ada kepikiran akan mencapai seperti sekarang. Dan pengalaman kami dulu pernah jualan sehari cuma 88.000. Sedangkan gaji karyawan waktu itu seingat saya sekitar 200-300 ribu. Jadi dibilang rugi di beberapa tahun pertama. Nah ini contoh yang harus saya sampaikan bahwa ketika kita merintis itu tidak ada jalan yang mulus kecuali warisan orang tua ya. Oke, sekarang Orange sudah berubah menjadi satu perusahaan yang multi brand. Jadi ada beberapa brand atau beberapa merek, beberapa jenis usaha makanan dan minuman. Yang paling besar memang masih Martabak Bisa Orange yang menjadi backbone-nya. Untuk resto ada di bawah, cafe ada di beberapa tempat, dan baru mungkin di Senin depan akan ada cabang cafe di Undip Semarang. Jadi kami membuka cafe di dalam kampus Universitas Diponegoro Semarang. Oke, ini achievement apa ya? Pencapaian dari Martabak Bisa Orange. Ada beberapa tahun dari kebanyakan online, yang nggak online dari Bogasari, dan kami menang berturut-turut penghargaan dari GoFood, GrabFood. Kalau Shopee Food kayaknya nggak ada penghargaannya deh. Bogasari juga, dan kami cukup menjadi merchant yang utama untuk Indonesia di online, di provider online. Ini cuma sebagai contoh bahwa di bawah stasiun Gondang Dia di tahun 2016 mungkin sekitar 5 tahun
banyak yang sudah dicapai oleh Martabak Pisau Orange. Kita mulai masuk ke dalam sedikit sharing, kenapa sih inovasi penting? Karena inovasi itu salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi gini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa semua berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, inovasi itu salah satu kunci dari bagaimana bisa menyerap aspirasi atau keinginan market. Contohnya misalkan kita yang paling gampang adalah ketika kita naik ojek. Seberapapun tantangannya pada saat Gojek itu didirikan di Indonesia, tidak akan bisa menahan demo-demo dari para ojek pengkolan. Kenapa? Disruption itu pasti bisa mengalahkan bisnis eksistensi. Bisnis eksistensi kalau yang Gojek yang konvensional adalah ojek online. Nanti akan saya ceritakan lagi kenapa yang baru ini akan lebih menjanjikan daripada yang lama. Karena yang lama penuh ketidakpastian. Misalkan ya, ini mohon maaf kalau yang mendukung ojek offline atau konvensional. Ketika dulu kita menaiki ojek, harganya itu nggak jelas. Harganya dipatok oleh mereka. Kita tawar, mau syukur, nggak mau ya udah. Kemudian kita ditinggal. Tapi kan nggak terjadi di dunia digital bahwa harga sudah dipastikan. Bahwa harga sudah kelihatan dan kita bisa mendapatkannya, ojeknya itu nggak perlu ke pangkalan, nggak perlu kita ke perapatan, nggak perlu kemana, tapi di tempat kita berada pada situ, ojeknya bisa datang. Dan itu tidak akan bisa dilawan. Nah, itulah saya sedikit contoh dari saya terhadap bisnis lain bahwa perubahan itu akan selalu ada dan diperlukan satu inovasi dalam menyerap aspirasi daripada market. Oke. Kenapa sih inovasi dibutuhkan? Nah, ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi. Kalau kita lihat bahwa di industri makanan dan minuman, kalau di pemerintahan ada namanya dulu Bekraf, Badan Kreatif, Bekraf dulu, industri kreatif. Kalau sekarang di bawah Kemenparekraf. Kuliner itu masuk dalam satu industri kreatif. Jadi jangan salah nih orang-orang yang ada di dunia makanan dan minuman. Kreatif itu, industri kreatif bukan cuma musik, hiburan, apalagi ya, lukisan, terus bukan. Cuma industri kuliner itu salah satu dalam industri kreatif. Kemudian industri kuliner salah satu yang tumbuh dalam awal-awal pandemi, di mana industri-industri lain mayoritas turun, kecuali industri kuliner. Kemudian perubahan tren konsumen yang tadi saya sampaikan bahwa, dan yang terakhir yaitu persaingan yang ketat. Jadi jangan lupa sering disampaikan di media-media bahwa ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ada lagi yang lebih to the point. Amati, tiru, plek. Nah, jadi di dunia sekarang ini nggak ada lagi bahwa ketika kita tumbuh, ketika kita rame, ketika kita viral, terus orang lain nggak ada yang niru. Itu udah jangan berpikir bahwa kita akan sustain dalam keadaan kita sekarang. Saya ngambil contoh yang saya akan contohkan, misalkan dulu es kepal Milo. Es kepal Milo lagi ramai di sini, saya datang ke Jogja, saya datang ke Pantai Selatan kalau masih ada. Saya lupa tuh, Pantai Baron atau Pantai Parangtritis. Ternyata di sana udah ada. Padahal di Jakarta baru. Kenapa? Karena industri sekarang sudah mengadopsi digitalisasi dengan adanya media sosial, Facebook, X, apalagi Instagram, TikTok apalagi. Itu udah mendisrupt semuanya. Bahwa yang tadinya prosesnya ada lama menjadi sebentar. Yang tadinya
viralnya lama, misalkan saya akan contoh beberapa brand Mixue. Nah, Mixue itu di 2022 saya sudah tanda kutip prediksi ya, bukan bukan cenayang. Ini akan hype di 2023. Ternyata benar sedemikian masif. Saya nggak tahu sampai berapa cabang sekarang ini. Tapi jangan lupa ketika sesuatu yang cepat naik akan cepat turun. Mungkin itu yang harus diingat. Oke, ini sedikit cerita mengenai inovasi. Ada sedikit yang harus kita ketahui prinsip-prinsip dalam bisnis. Ada orang yang mengatakan bahwa produk saya atau jasa saya yang terbaik. Makanan saya yang paling enak. Pertanyaannya yang sering saya tanyakan, ada banyak yang nanya saya, memulai bisnis bahwa saya ini lebih enak daripada yang itu. Terus merasa bahwa ketika kita paling enak, kemudian kita paling laku. Saya selalu ingatkan terhadap orang-orang yang akan memulai bisnis atau sudah berbisnis tapi belum maju, apakah rasa itu yang pertama, apakah enak menurut yang bikin, itu enak menurut orang lain, atau enak menurut market, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu yang mereka butuhkan? Yang ketiga, kalaupun mereka butuhkan, apakah mereka tahu? Jadi bisnis itu bukan sekedar makanan ya, saya akan ngomong makanan dulu deh. Bisnis itu apakah cuma sekedar bikin enak kemudian orang menjadi laku dan beli? Belum tentu. Ada tahap-tahap yang harus dilalui dulu. Salah satunya adalah ketika Seth Godin mengemukakan teori tentang purple cow. Purple cow ini cukup ramai di media sosial. Bahasa Indonesia adalah sapi yang berwarna ungu. Ngambil contoh gini, jika kita perjalanan kita dari sini ke mana ya? Ke Jawa Timur lah. Kemudian di sepanjang jalan kita ngeliat sapi, sapinya warna coklat, putih, hitam, ungu. Sepanjangnya kita lihat. Dan kita suruh menceritakan lagi, yang mana yang akan kita ingat? Kita akan secara tidak sadar akan ingat satu yang paling berbeda. Kenapa? Karena yang lainnya sama, yang lainnya putih, yang lainnya mungkin ada yang coklat, mungkin ada yang hitam, mungkin ada yang warna lain, tapi semuanya sama. Jadi ketika kita dalam melihat sekilas, kita tidak berbeda, maka tidak akan mudah diingat. Oleh karena itu ada teori yang mengatakan sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Saya ngambil contoh gambar martabak pisang orange. Kalau orang udah ngeliat gini, orang yang tahu orange, pasti mereka akan mikir kalau ini orange, dan bukan martabak yang lain. Sedikit lebih beda, lebih baik, sedikit lebih baik. Apakah orange itu tidak lebih enak? Nanti akan kita bahas di unique selling proposition. Unique selling proposition yang paling gampang adalah faktor pembeda. Faktor pembeda apa aja sih? Nanti akan kita bahas lebih lanjut yang dimiliki oleh martabak pisang orange. Oke. Ya, industri pada makanan dan minuman, gimana sih kita melihat inovasinya? Yang pertama yaitu melihat tren dari makanan dan minuman di luar negeri. Ini yang banyak dipakai, karena yang tadi saya sampaikan bahwa ada satu amati, tiru, modifikasi. Saya ngambil contoh yang sudah sustain aja deh, yang sudah bertahun-tahun. Makanan Jepang di Indonesia. Contohnya itu Hokben. Hokben itu brand asli Indonesia. Jadi jangan menyangka bahwa Hokben itu merek luar negeri. Enggak. Hokben itu merek Indonesia, tapi dia ngambil segmentasi makanan Jepang. Dan dia sudah bisa mengadop selera Indonesia terhadap makanan Jepang seperti apa. Kemudian bisa juga ngambil inspirasi dari dalam negeri. Banyak tradisional yang lain. Saya ambil contoh yang lumayan
sudah banyak itu gudeg misalkan di Jogja. Ada lagi bakpia. Mungkin nih saya akan terbuka saja mengenai brand-brand. Ada namanya, ini bukan mengiklankan makanan bakpia Tugu. Bakpia Tugu. Kalau nggak salah namanya bakpia Tugu deh. Ya, dia ini ditentang oleh para pengrajin bakpia. Karena apa? Sebagian bilang bahwa itu bukan bakpia. Bakpia itu yang konvensional, yang agak padat, yang ada merek-mereknya angka, kemudian muncullah di saya belum tahu, saya belum pernah neliti tahun berapa bakpia Tugu itu muncul. Tapi intinya bahwa bakpia Tugu mampu mendisrupt market dari bakpia oleh-oleh bakpia yang ada di Jogja. Nah, ini tidak ada yang keluar dari bakpia konvensional seperti itu. Tapi setelah bakpia Tugu keluarlah lagi. Contohnya yang dalam negeri juga martabak pisang orange. Apakah sesuatu menu yang baru? Enggak. Tapi menu yang sudah lama dikemas ulang, kemudian di repacking lagi, disajikan lebih berbeda dengan kualitas yang lebih premium, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Teknologi ini yang sudah dipakai oleh Orange, bahwa yang tadinya martabak itu konvensional, saya berani jamin bahwa Orange ini satu-satunya martabak yang cabangnya banyak dan menggunakan mesin, mekanisasi. Jadi nggak pakai manual dalam mengelolanya. Ini ada banyak faktor-faktor positifnya. Yang pertama bahwa kualitasnya menjadi lebih terjamin. Bahwa yang orang-orang keluhkan, yang sering orang-orang keluhkan adalah ketika mereka membuka cabang dari makanan atau restoran, beda tangan, beda rasa. Itu yang mereka sampaikan. Itu yang kami cari, bahwa sebenarnya bukan beda tangan, beda rasa. Cuma sering terjadi adalah beda orang, beda selera untuk menaruh bumbu. Dan itu yang tidak dilakukan. Yang itu dimitigasi oleh Orange. Sehingga teknologi inovasi yang dilakukan oleh Orange itu mulai dari tepungnya, premix, sampai dengan hasil jadinya itu banyak menggunakan mesin-mesin. Jadi nggak menggunakan tangan. Oke. Beberapa contoh inovasi di dalam F&B. Yang pertama yaitu inovasi dalam packaging, kemasan. Yang kedua, inovasi dalam rasa, pelayanan. Kemudian keberlanjutan dalam inovasi. Jadi inovasi itu bukan cuma begitu kita, misalkan Orange itu mengeluarkan yang tadi special orange kemudian diam, enggak. Tapi setiap tahun Orange mengeluarkan menu-menu baru lagi yang lebih inovasi dan mengikuti sesuatu yang viral di market. Jadi misalkan dulu lagi seneng apa namanya, Nutella keluar, lagi seneng Ovomaltine keluar, lagi seneng yang berbau Jepang, maka mentai keluar. Korea nanti menunya akan keluar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Orange, bahwa inovasi itu nggak bisa inovasi setelah produk kita berinovasi, brand kita berinovasi, kemungkinan kita menjadi diam, enggak. Tapi tetap harus keberlanjutan. Oke, tapi yang harus jadi perhatian adalah inovasi itu harus menjadi sebuah solusi. Jadi misalkan gini, saya pengen membuat inovasi makanan yang apa ya, pokoknya yang nggak ada di Indonesia gitu, misalkan. Terus dia itu tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Misalkan pengen jual nasi yang keras banget gitu misalkan. Nggak ada kan yang jual nasi yang keras, nggak ada. Ya nggak ada yang mau beli. Kemudian ya jual nasi keras, siapa yang mau makan? Timbul masalah baru. Orang makan malah sakit perut. Ya, apakah solusi dapat dijalankan? Tuh.
Ternyata nggak bisa jalankan juga. Terakhir, apakah bisa jadi duit? Karena banyak orang yang pengen bikin sesuatu, nggak bisa jadi duit. Karena apa? Nggak semua eh, inovasi atau kreativitas kita itu dapat menjadi uang. Contohnya misalkan, kalau saya mau contohin makanan aja deh ya. Makanan, bikin bakso yang segede, jangan segede kepal tangan, masih banyak. Pokoknya gede banget lah, yang pakai kepala sapi. Tanyanya, ada nggak beli? Ada mungkin satu dua. Tapi bisa nggak itu menjadi eh, cuan yang bisa diduplikasi banyak? Belum tentu. Itu akan balik lagi ke atas. Apakah konsumen membutuhkan bakso yang segede kepala banteng? Kan saya berbeda menjadi kepala banteng. Iya. Cuma siapa yang mau makan yang jadi pertanyaannya. Jadi bukan cuma sekedar berbeda, cuma berbeda yang dapat memberikan solusi, yang tidak menimbulkan masalah, yang dapat dijalankan, yang dapat menjadi rupiah. Oke, ini sebagai contoh bahwa ketika Orange itu memberikan satu inovasi di 2024. Sebenarnya Orange itu sudah banyak menunya, kemudian keluarkan lagi biar lebih fresh bahwa kami menamakan bahwa menunya adalah mix and match. Mix and match itu ada satu keluarga yang pengen menunya macam-macam. Ada yang satu pengen keju, ada yang pengen Ovomaltine, ada yang pengen Nutella, ada yang pengen coklat kacang wijen, ada yang pengen matcha, jagung, keju. Gimana sih caranya? Martabak lain nggak bisa. Tapi cuma Orange yang bisa bahwa ketika satu keluarga atau ketika kita bosen, kita mau menu apa ya, masa coklat terus atau keju terus? Oh, ada banyak, tinggal pesan aja dalam satu loyang itu ada 6 rasa. Oke, nah inilah contohnya sebagai inovasi varian dari produk. Tadi yang sudah disampaikan di awal, ada beberapa jenis inovasi. Ini yang inovasi yang dilakukan oleh Orange bahwa bukan cuma tampilannya berbeda, tapi sebenarnya Orange itu punya kualitas yang premium. Contohnya, sudah dites bahwa martabak manisnya itu 24 jam tetap lembut. Nah, ini yang saya akan jelaskan lagi di awal tadi bahwa apakah ketika kita menjadi yang terbaik, kemudian orang menjadi tahu, ini sudah berdasarkan hasil survei dan wawancara eh, market bahwa tahu nggak kalau Oris 24 jam itu bisa lembut di suhu ruangan? Nggak tahu. Kita sampaikan pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa nggak tahu? Oh, karena 15 menit udah habis, karena setengah jam udah habis. Oh, pantas. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita tetap 24 jam. Karena apa? Setengah jam udah habis. Kalau topping melimpah kelihatan. Dagingnya eh, banyak, ada yang bisa ngerasain, ada yang enggak. Yang nggak bisa ngerasain biasanya mereka cuma dua. Kalau berdasarkan survei, enak dan enak banget. Nah, kalau yang enak dan enak banget itu nggak kita survei. Karena makan saja mereka cuma, ini enak nggak? Enak. Yang ini enak banget. Yang enak mana? Nggak ada. Semuanya enak-enak banget. Jadi hati-hati melakukan survei. Ada beberapa orang itu yang nggak bisa ngerasain secara sensitif. Nah, itu nggak usah. Itu dikeluarkan dari survei. Ini contohnya di Tipcar juga. Ketika orang banyak menyukai Tipcar, dikeluarkanlah menu. Tipcar itu tipis kering, jadi martabaknya itu tipis. Kalau untuk yang bawah dan tengah, martabaknya menjadi bawah dan atasnya itu seperti pizza. Dari semua ini, maka akan gampang kelihatan bahwa ini merupakan martabak pizza orange. Dan berbeda dengan kalau dilipat, mereknya dibuka, maka orang tidak akan bisa langsung melihat bahwa itu martabak mereknya apa. Oke, inovasi yang kedua yang dilakukan oleh Orange yaitu kemasannya. Dengan bentuk yang berbeda, maka kemasan akan berbeda. Ini sekedar gambaran bahwa singkatan dari package yang itu dia berfungsi untuk apa sih? Untuk melindungi produk. Atraktif. Jadi begitu melihat, oh ini kelihatan. Saya aja orang nenteng dari jauh saya kelihatan, oh lagi bawa Orange. Atau lagi bawa goodie bag-nya Orange. Karena bisa jadi goodie bag-nya yang dipakai buat isi yang lain. Mudah dan praktis karena gampang ditenteng. Kemudian memiliki informasi yang jelas. Di situ ada tulisannya bahwa ini tuh apa, ini martabak. Mengundang minat karena bentuknya menarik, kemudian menambah manfaat. Kemudian murah dan hemat. Jadi harus dicari
biar kalau kita bagus banget bisa, cuma apakah faktor keekonomikannya itu terpenuhi apa enggak itu juga harus dicek. Karena bagus banget juga belum tentu eh, menambah manfaat yang terlalu tinggi karena biaya yang meningkat dari mahalnya packaging. Tapi packaging yang menarik itu dapat meningkatkan value produk dari customer. Jadi misalnya gini, ini akan terjadi terutama di industri makanan dan minuman yang FMCG. FMCG itu eh, F, fast, kalau saya jadikan FMCG, customer goods, fast moving customer goods. Contohnya adalah Indomie, minuman-minuman apa? Teh botol, teh, pokoknya yang ada di Indomaret dan Alfamart dan modern market lain dan di pasar itu adalah FMCG, consumer goods. Kalau memilih, kita tidak tahu barang yang mana, kita cenderung akan memilih yang paling bagus, yang paling kelihatan gembung besar, yang agak murah atau sama harganya. So, sama harganya kita akan memilih yang lebih gembung dan lebih bagus. Nah, itulah perang dari packaging. Jadi apakah packaging itu pengaruh dalam kondisi tertentu, misalkan untuk yang FMCG tadi atau untuk yang dibawa takeaway. Cuma kalau untuk yang dimakan dine-in seperti restoran, bukan packaging dari makanannya, cuma vibes atau lingkungan dari tempat tersebut. Itu akan meningkatkan value dari satu brand atau satu produk. Inovasi lain dari Orange, saya akan menyampaikan omnichannel marketing itu seperti ini. Online dan offline dijadiin satu, bukan terpisah. Nah, itulah omnichannel marketing. Dan ini sudah berubah sejak tahun 2015. Kalau dulu masih terpisah-pisah. Orang mau beli media sosial, ya di telepon, yang beli sendiri, yang beli di toko. Tapi sejak 2015, sejak adanya media sosial dan e-commerce, maka hampir semua brand itu melakukan omni-channel marketing. Orange bahkan melakukan step mundur tapi untuk maju. Karena dulu sebelum ada online, sebelum ada Gojek, Grab, dan yang lain, Orange itu sudah melakukan delivery sendiri. Tapi karena delivery lebih murah, menggunakan ojek online, maka dirubah menjadi online. Sekarang online mahal banget. Sudah ada keluhan dari para customer bahwa harganya lebih mahal, kemudian ongkos kirimnya juga mahal. Orange melakukan inovasi balik lagi bahwa akan memperkuat sistem delivery-nya sendiri lagi mulai dari tahun 2024-2023 dengan hashtag order nggak pakai ribet. Jadi cuma pencet, kalau di media sosial itu tinggal diklik order, langsung masuk ke dalam Linktree. Linktree itu link untuk memilih mau order lewat mana. Jadi order cuma pakai WA. Kenapa? Berdasarkan hasil survei, kenapa sih orang tetap mau beli di online? Nggak mau telepon atau datang atau apa gitu. Ternyata mereka nggak mau ribet. Oh, ternyata customer itu kebiasaan bahwa mereka mestinya lewat ojek dan Grab. Mereka udah nggak mau lagi tuh lewat WA atau lewat telepon, padahal bisa lewat telepon, atau mau datengin sendiri, itu enggak. Karena mereka merasa kalau telepon atau WA terlibat. Makanya inovasi yang terbaru dari Omnichannel Marketing Orange adalah hashtag order nggak pakai ribet. Jadi lewat WA aja, menggunakan harga offline yang pasti lebih murah daripada harga online, kemudian bisa pakai sistem delivery Orange sendiri. Yang terakhir yaitu sistem pembayaran dari masa ke masa yang selalu berubah. Ini selalu up to date bahwa harus kita ingatkan. Ini saya sering mengingatkan untuk para bisnis yang masih menggunakan pembayaran konvensional. Jangan lupa bahwa zaman bahula perdagangan itu barang ke barang, kemudian jual beli menggunakan emas, emas dikonversi menjadi uang kertas. Nanti kapan sih bisa baca bukunya Sejarah Uang?
kemudian keluarlah kartu karena sistem perbankan, kemudian sekarang keluar lagi uang elektronik. Apakah bisa dibendung? Jangan lupa dari barang dengan barang sampai dengan kartu cek atau giro atau yang lain itu nggak bisa dibendung. Demikian juga uang elektronik. Itu sudah tidak dibendung, makanya dari tahun 2020 kayaknya saya tiap kali saya gitu saya selalu menyarankan siapin uang elektronik untuk pembayaran customer. Karena semakin lama customer itu ingin minta kemudahan dalam semua transaksi. Mulai dari pesan sampai dengan check out. Check out itu maksudnya sama dengan pembayaran. Begitu pembayaran enggak, bisa jadi dia nggak jadi beli. Mungkin gitu aja dari saya. Yang terakhir, ini kata-kata yang sering kita dengar sendiri bahwa beruntung adalah ketika kesiapan dan kesempatan bertemu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali paparannya dari Mas Sony Arka. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir, teman-teman boleh bertanya langsung mumpung narasumber kita masih di sini, silahkan tanya. Kita buka di kolom chat terlebih dahulu, jadi teman-teman bisa chat. Nanti kalau misalnya kolom chat sudah selesai, nanti kita akan buka untuk kameranya. Sambil menunggu pertanyaan dari kolom chat, mungkin Mas Sony pertanyaan dari saya deh kali ya. Untuk mengawali sambil menunggu teman-teman untuk bertanya melalui chatnya. Nah, kira-kira nih Orange ini kan udah banyak banget inovasi-inovasi yang diberikan gitu ya. Kira-kira ada nggak sih program yang mungkin dibilang gagal, tidak berhasil, dan bagaimana cara menanggapinya? Ya, bukannya mah programnya biasa ya. Outlet gagal juga sering, tinggal tutup ganti lagi yang baru. Kenapa menjadi masalah gitu? Maksud saya, orang banyak kok saya gagal, kan? Lah emang kenapa kalau gagal? Ya gagal ya coba lagi. Menanggapinya ya bikin yang baru lagi, tempat yang lebih strategis. Kalau produk, misalkan produk memang karena inovasi maka akan keluar selalu yang baru, keluar baru. Itulah fungsinya setiap tahun dilakukan review. Untuk yang slow moving, maksudnya slow moving itu jarang yang beli. Coklat kacang wijen, keju misalkan laku, terus apalagi Ovomaltine lakuin. Ada yang nggak laku misalkan, saya lupa apa ya. Dulu pernah laku tuh mie yang dari Korea tuh. Mie dari Korea apa? Samyang. Samyang, yang pedes itu ya? Samyang pada waktu 2017 saya lupa. 2017, 18, 19 tuh hype. 2020 masih oke. Kemudian ketika dia sudah tidak menjadi hype lagi di market, maka kita take down. Di take out, ganti menu yang baru lagi. Jadi di dalam bisnis itu biasa. Apakah semua laku? Belum tentu. Terus takut nggak? Nggak takut lah, namanya orang bisnis. Itu, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya memang dibilang ada yang gagal, ya harus dicoba lagi gitu ya. Mental untuk mencobanya lagi itu harus kuat gitu ya, Mas Sony? Gagal biasa. Oh gini. Yang sering nanya ke saya bukan gitu. Kalau lagi mental down gimana ya? Saya bilang kalau jiwanya adalah entrepreneur, harusnya mentalnya nggak down. Betul. Jadi harus Jadi dikuatkan dulu orang-orang mental. menyangka kalau saya adalah motivator ya. Bukan, saya bukan motivator. Saya dia motivator. Kalau gagal, down, berarti bukan jiwa entrepreneur. Oke. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Mas Sony. Kita beralih ke kolom chat dari teman-teman semuanya nih sudah ada beberapa yang mau bertanya. Mungkin saya mulai dari Mbak Tina. Assalamualaikum Pak Sony, punten mau tanya katanya. Yang pertama dari sekian banyak jenis kuliner, kenapa memilih martabak untuk bisnis kulinernya? Yang kedua, boleh tahu nggak sih kenapa dinamakan Orange dan filosofi dari logonya apa? Silahkan Mas Sony. Oke. Yang pertama, yang ada di chat, bentar saya baca chatnya dulu. Ada beberapa, tapi ini pendek tapi ada banyak pertanyaan. Pertama milih martabak, yang pertama dulu itu suka martabak, saya dan keluarga. Kemudian sudah sebelum martabak itu ada bisnis makanan yang lain namanya jamur orange.
Tapi setelah 6 bulan, eh, saya cek trennya bahwa trennya itu eh, turun pelan-pelan. Nah, kalau di dalam statistik itu turun pelan-pelan itu berbahaya. Padahal dulu jamur itu udah sampai 20 sekian cabang yang gerobakan. Tapi sebelum itu tutup langsung dicari apa sih bisnis. Disitulah saya belajar bahwa makanan yang cepat naik akan cepat turun. Waktu itu 2010 kalau nggak salah, 2019-2010 itu jamur crispy itu yang kayak ayam tepung itu lagi ada di mana-mana dan ngikutin tren. Makanya saya bisa mengatakan bahwa apa yang cepat naik akan cepat itu juga cepat naik. Jadi dalam waktu berapa bulan aja udah 20 cabang lebih. Kemudian saya belajar, oh ternyata yang cepat naiknya cepat turun. Itulah kenapa milih martabak. Karena martabak yang pertama disuka bukan cuma saya dan keluarga, tapi hampir semua rakyat Indonesia. Bahkan saya pernah bikin survei 99 atau 98 manusia Indonesia pernah makan martabak. Ini hasil survei beneran ini. Jadi bukan saya yang survei doang, saya manggil manggil surveyor. Oh ternyata yang belum mungkin yang masih di puncak gunung kali belum ada martabak yang nyampe kali ini. Nah itu jadi oh ternyata banyak. Kemudian kenapa namanya orange? Nah dulu kalau saya nggak ngerti teori-teori, saya cuma pengen fakta berbeda. Dulu martabak itu pakai angka semua. Pokoknya lihatlah di zaman-zaman dulu, di martabak zaman dulu ya. Itu pakai angka biasanya kok. Ada yang angka berapa, angka berapa, angka berapa. Itu biasanya yang mudah. Dan saya dari dulu pengen beda aja. Masa beda sih sama martabak? Masa sama sih? Pengen beda lah. Dan itu hasil sumbangan dari orang tua saya. Itu nama gabungan dari dua nama anak, Omet dan Rain, jadi Orange. Oh keren juga ya. Dan saya pesennya di dalam gini, di waktu dulu saya pelajari gini. Kalau membuat merek, maka tidak boleh terlalu panjang sehingga mudah diingat. Nah ini kita lompat dikit dari teori branding. Sehingga mudah. Contohnya, saya ngambil contoh. iPhone, 2. iPhone. Samsung. Apalagi ya. Tapi KFC panjang ya. KFC panjang. Cuma yang baru-baru gitu loh. Samsung, iPhone. Yang itu tidak harus. Cuma saya belajar dari itu ternyata yang mudah diucapkan. Orange. Logonya, kenapa logonya dua anak? Memang si dua anak itu cerminan dari singkatan orange-nya. Tapi bukan cuma sekedar itu, karena orange itu sering diduplikasi. Jadi orang baik yang salah. Baik mereknya, maupun tulisannya, maupun warnanya. Sehingga orange itu sudah tiga kali merubah logonya. Bukan mereknya, logonya dirubah. Makanya tadi yang saya tunjukin di awal, kan logonya begitu tuh. Dengan warna kuning dan orange. Ternyata di situ banyak. Berubah lagi. Berubah lagi. Yang terakhir yang ini yang terbaru. Dan karena di Jabodetabek sudah sangat kuat, sehingga orang sudah... Dan ada orang yang nyamain juga, bahkan fotonya dia yang ngambil, biasanya kita kabarin. Bahwa logonya dan fotonya itu punya hak cipta. Dan sudah terregister, jadi tidak boleh. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau pakai nama Orange, untuk beberapa kelas yang kami sudah daftarkan, itu pasti disuratin, disuratin bahwa itu sudah terregister atas nama ini. Jadi itu udah biasa itu kami lakukan email atau WA atau apa gitu untuk kasih tahu bahwa itu sudah terregister. Gitu untuk Ibu Tina. Oke, baik Mudah-mudahan Mas Sony. terjawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, karena banyak banget yang bertanya yang mau tahu nih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Wiryadi di Syamsi. Beliau menanyakan, Pak Sony, kalau pengalamannya promo yang paling efektif itu di mana? Oke, gini, efektif itu kalau yang dimaksudkan adalah penjualnya gede, secara teori dan proven adalah diskon. Udah itu nggak ada lagi. Tapi diskon itu kalau saya sering sampaikan di mana-mana, diskon itu seperti
obat eh, apa yang harus diminum langsung sampai habis? Antibiotik. Jadi diskon itu antibiotik itu jalan terakhir. Tapi paling ampuh nggak? Paling ampuh. Kalau udah dikasih antibiotik, itu udah langsung kita keringetan. Bener nggak sih? Saya bukan dokter soalnya. Cuma saya tuh nggak pakai antibiotik. Cuma kalau udah terpaksa dikasih dokter ya udah terpaksa saya minum deh. Tapi intinya bahwa kalau saya kocok antibiotik. Karena apa? Kalau semakin sering dikasih, maka bisa apa nama istilah kedokterannya tuh? Jadi baal lah. Bahasa sederhana saya jadi baal ya. Jadi antibiotiknya jadi gak mempan lagi dan dosisnya harus ditambah. Nah itu yang menjadi bahayanya itu. Mungkin itu. Oke deh. Nah, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikutnya dari Mas Hendy di Arafah. Beliau menanyakan bahan bakunya apakah membantu UMKM juga? Apa yang dilakukan Orange jika bahan bakunya naik? Apa yang jadi best seller di Orange? Bahan bakunya, apakah membantu UMKM juga? Saya nggak ngerti sih. Pertanyaan bahan bakunya. Mungkin bahan Yang itu saya nggak bakunya ngerti lah ya. Yang apa yang dilakukan Oris jika bahan bakunya naik ya? Jadi apakah Oke, bahan itu aja ya. baku yang dari Mas Sony martabak ini apakah beli di UMKM atau memang Mas Sony produk sendiri gitu? Terus kalau misalnya beli di Gini. Kalau untuk bahan baku yang pasti Orange itu kan sudah sertifikat halal. Jadi apakah itu dari UMKM apa enggak? Mungkin sebagian iya. Contohnya misalkan ya sayuran. Oke. Sayuran yang ambil dari pasar-pasar atau terus dari telur-teloran segala macam. Cuma kalau yang kayak tepung itu tidak mungkin dari UMKM. Kemudian coklat, keju segala macam. Itu sih enggak. Itu pasti industri besar. Kemudian bahan bakunya naik gimana? Yang pertama pasti efisiensi dulu. Yang kedua, jika sudah efisiensi maksimal ternyata enggak, ya harus naikin harga. Tapi yang jelas tidak menurunkan kualitas. Ini yang sering saya sampaikan, tidak menurunkan kualitas. Karena apa? F&B itu punya selera. Jadi nggak boleh tuh yang bahan-bahan utamanya jadi dikurangi itu. Enggak. Tapi kualitasnya harus terjaga. Gitu. Oke deh. Nah, Apa yang jadi best seller? Di Oh, Orange best apa? seller. Kalau yang pasti itu yang mengandung coklat sama keju. Tapi pilihannya tuh macam-macam. Ada jagung keju, ada tadi mix and match. Apalagi ya? Coklat kacang wijen, spesial orange. Cuma tuh ada di dalamnya tuh mengandung coklat keju dan telur. Jadi kalau yang manisnya tuh yang tadi coklat keju, kalau yang telur itu yang daging sapi. Oke. Nah, setelah ini mungkin Mas Hendy yang ada di Arafah boleh silakan mampir ke Orange untuk mencoba best sellernya. Ya, siapa tahu dapat voucher. Nah, kan? Wah, luar biasa. Langsung Katanya ada. seneng deh. Bocoran ya. Lanjut. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Tuti yang bertanya, terima kasih sharingnya Pak Sony. Izin bertanya, apakah dalam mengembangkan inovasi berpartner dengan konsultan, termasuk desain logo, layout, dalam melakukan standarisasi layanan, servis, dan lain-lain? Ya. Bagaimana mengembangkannya Dulu enggak. dalam berpartner? Dulu enggak. Dulu sendiri. Tapi sekarang semakin besar dan punya budget untuk itu, pakai konsultan. Jadi misalkan yang bikin logo, tadinya temen, habis temen tim, habis tim bayar freelance pakai konsultan. Jadi beda level. Kemudian standar Bertahap layanan gitu ya? juga ada. Kita manggil biasanya. Gimana? Bertahap jadi gitu ya? Ya bertahap sesuai kapasitas. Oke deh, sip. Ini saya ambil ke pertanyaan dari Mas Rawindro. Assalamualaikum Mas Sony, apakah sudah franchise Orange ini? Waalaikumsalam. Saat ini masih belum. Masih belum. Masih belum. Saat ini, kita nanti nggak tahu ke depannya ya. Apakah punya rencana untuk Nggak tahu. franchise? Nggak, karena memang tidak ada yang pasti di dunia kan. Saya nggak pernah ngejamin. Oke, baiklah. Mas Rawindro ditunggu aja inovasi-inovasi untuk franchise-nya ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Samsul Amsedi. Izin bertanya Mas Sony, apa metode yang dipakai Martabak Orange dalam mensurvei kebutuhan pasar? Terima kasih.
Terima kasih. Oke, kalau survei beneran yang kami lakukan di tahun 2023, itu benar-benar bayar konsultan, surveyor. Mereka mensurvei beberapa kota di Indonesia. Gitu sih. Kalau yang sebelumnya yang kami lakukan adalah tanya ke customer langsung. Jadi misalkan di outlet atau di sini atau kenal atau segala macam, survei maunya gimana sih? Atau melihat dari media sosial, pergerakan daripada dunia F&B. Gitu. Sip. Karena dari tadi sudah saya yang membaca kolom chat pertanyaan, boleh deh teman-teman yang hadir malam hari ini di kelas inspirasi kita buka kameranya. Mungkin saya pilih kali ya. Ini Mbak Ria. Mbak Ria boleh silakan langsung bertanya langsung nih. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Halo Terima Mbak Ria. kasih. Halo Silakan. Mbak. Halo Mbak Ria. Boleh silakan. Mas Sony, terima kasih untuk pemaparannya malam ini. Sangat menginspirasi ya. Kebetulan saya juga pecinta martabak dan juga beberapa kali sering mampir ataupun mencoba sajian di dapur Emma ya Mas, sangat istimewa ya, terutama taliwang saya suka. Martabak sangat suka. Terima kasih. Terus izin bertanya Mas Sony, ini kan varian dari martabak orin itu kan beraneka ragam ya, dari waktu-waktu, dari rasanya dan lain-lain. Apakah dari timnya Orange ini punya tim riset ataupun sebelumnya melakukan riset sebelum melaunching varian baru untuk mengikuti pasar seperti ini? Apakah Mas Sony sendiri melakukan mix and match sendiri, terus secara insidental, apakah harus mempunyai beberapa tahap riset dengan timnya gitu? Terima kasih Mas Sony, monggo. Assalamualaikum. Ya, kalau untuk launching itu sudah pasti butuh approval saya. Tapi kalau untuk mencari idenya sampai dalam pengetesan itu ada tim yang melakukan, termasuk saya juga, termasuk beberapa orang. Gitu. Terima kasih. Siap. Bagaimana Mbak Ria, cukup? Cukup. Ya. Cukup, terima kasih sudah bergabung. Next, saya juga mau sapa Mbak Sinta. Mbak Sinta, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Sinta. Mana ya Mbak Sinta ya? Halo Mbak Sinta, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sinta. Boleh silakan Mbak Sinta pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Sony. Aku mau tanya nih, kan aku kebetulan juga bergerak di bidang F&B. Terus biasanya kalau misalkan kita yang usaha itu udah paling bahan baku tuh udah paling concern utama kita kan, kayak misalkan bahan bakunya naik atau apa segala macam. Aku mau nanya nih, menurut Mas Sony lebih baik kita menurunkan kualitas bahan baku, misalkan tadinya kita pakai brand A dengan kualitas grade A, terus kita ubah jadi grade B atau C dengan jenis yang sama, tapi kita ubah grade-nya demi mempertahankan harga di level yang awal, atau lebih baik mempertahankan kualitasnya di grade A tapi kita naikkan harganya? Itu pertanyaan aku yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, lebih baik menjual satu varian tapi benar-benar kita jaga atau kita spesialisasikan, atau lebih baik kita membuat beberapa varian menu sebagai pilihan untuk para customer gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Ini jawabannya ini nggak bisa hitam atau putih, suruh memilih. Yang pertama, ini semua tergantung. Yang pertama, target market kita siapa? Saya ngambil merek yang paling gampang deh.
mie yang lagi hype aja ya, mie gacoan. Tahu mie gacoan? Harganya Iya, berapa? harganya sekitar 10.000. 10.000 ya. Oke, Belum itu, tapi itu belum termasuk pajak murah. ternyata. Oke, hitunglah 11 sampai 15 ribu gitu. Iya, Tapi betul. ada lain yang udah terkenal, udah lama. Namanya bakmi GM. Harganya berapa? Sekitar 30-40 ribuan lah ya. Oke, Satu 40 masnya. ribuan lah ya. Dua-duanya hidup nggak? Dua-duanya hidup, betul. Berarti masalahnya di mana? Berarti masuknya ke pangsa pasar ya, marketnya dia. Kita mau ngincer siapa? Kalau kita mau ngincer yang grade A, B, maka jangan kita kasih yang murah. Kita mau pangsa pasarnya di pinggir jalan dengan gerobak. Ya, jangan kasih yang kualitasnya Bami GM. Kasih aja yang harga 15.000, 12.000 kualitasnya. Ya kalau kita maksain ya bukan marketnya. Walaupun ada di beberapa lokasi, itu memang ada pinggir jalan tapi bagus. Cuma kan itu nggak general. Saya ada langganan mie ayam di daerah Menteng, itu harganya juga 30-40 ribu dan rame. Tapi jangan lupa, di daerah Menteng itu marketnya orang-orang kantoran sana. Bukan yang di dalam gerobak mie ayam Islamik yang ada di pinggir jalan. Bukan itu marketnya. Berbeda jadi. Jadi, in general, bahwa pemilihan produk yang akan kita jual tergantung target market kita yang mana. Gitu. Yang kedua, tadi apa sih? Yang kedua, Lupa kalau saya. misalkan kita kayak misalkan tadi Mas Tony juga makan mie ayam yang di Menteng gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau ngejual itu mendingan spesifik nih, misalkan dia cuma mie Oke, ayam satu aja. apa banyak ya? Heeh. Satu apa banyak? Oke, pertanyaannya gini. Apakah satunya itu cukup powerful apa enggak? Setahu saya, brand-brand itu tidak aja menjual satu, Heeh. tapi punya varian. Misalkan mie ayam. Heeh. Yang rame itu biasanya bukan cuma mie ayam doang. Mie ayam bakso, mie ayam pangsit rebus. Jadi ada macam-macamnya tuh. Sebenarnya ada variannya. Tapi balik lagi tergantung dari produknya apa dan marketnya apa. Kalau mie sudah sangat kuat maka mie. Contohnya misalkan kayak nasi. Nasi variannya satu apa banyak-banyak. Misalkan warteg ya nasi, tapi nasi ada ayam, ada telur, ada segala macam. Gitu. Jadi tergantung besarnya market dan target market kita. Besarnya market tuh misalkan yang makan nasi banyak, oh berarti nasi uduk ya akan banyak yang beli ya insya Allah. Itu. Insya Allah sih gitu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Sony. Siap. Luar biasa. Terima kasih. Mbak Sita sudah cukup? Iya, alhamdulillah sudah terpuaskan oleh jawabannya Mas Sony. Makasih Mbak Indi. Sama-sama Mbak Sinta. Oke, next kita masuk ke Mas Wiryadi di Samsi. Oh, sudah open kamera juga. Silahkan Mas Wiryadi untuk pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tony. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ini saya pelaku F&B juga nih Pak, baru mulai sih ya, cuman emang masih berjuang lah istilah saya. Ini saya tanyakan lagi mengenai promosi Pak Sony, karena kalau keyakinan kami ya paling nggak kami percaya bahwa produk kami bagus dan enak gitu ya. Cuman supaya ini makanan atau minuman kami ini bisa dikenal sama orang, itu kami lagi kepikiran ini gimana sih caranya untuk supaya dia bisa dikenal sama orang gitu. Tapi akhirnya gini, kami berpikir bahwa ini kita mesti melakukan diskon gitu. Nah, diskon ini akhirnya kan tadi Pak Sony bilang itu sebagai opsi terakhir Pak. Nah, kalau misalnya pengalamannya Pak Sony sendiri, untuk supaya promosinya berhasil lah, kira-kira apa yang dilakukan Pak Sony? Oke, boleh saya tanya dulu ya? Tanya Boleh, jawab Pak. aja ya. Ya. Budgetnya gede nggak untuk promosi? Ini Pak, UMKM yang
ke arah mikro sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya mau dibilang Jadi maksudnya karena itu kan harus jelas. Kalau memang ya, gimana caranya biar promosi yang berhasil? Oh gampang kalau saya bilang. Kasih diskon, pasang iklan gede-gedean, pakai influencer yang mega influencer, oh udah selesai. Udah selesai. Itu udah ya, ya. langsung viral lah itu. Cuma kan enggak. Mm-mm. Nah, kalau memang untuk yang mikro, saran saya yang pertama pakai networking gratisan. Saudara Diri dan kita teman Pak. sendiri, iya, diri kita sendiri harus berani menyampaikan. Banyak orang yang dagang itu circle-nya aja nggak tahu, karena dia malu. Misalkan ya dagang mie ayam gitu, ya tetangganya aja nggak tahu dia dagang mie ayam. Gitu. Tetangganya nggak tahu dia dagang mie ayam. Oh. Dia tahunya di mana gitu. Ya minimal di lingkungannya, di circle-nya boleh grup tetangga, grup sekolah, grup keluarga, grup apa. Itu kan yang gratisan tuh WA. Mm-mm. Tapi Itu udah kita pesan lakukan saya Pak. satu biasanya kepada orang-orang yang suka iklan, jangan spamming. Spamming itu lagi rame membahas Laku masalah serukan. fiber, dia malah jualan. Itu spamming. Ya, ya. Jadi jangan. Itu banyak tuh yang orang tuh salah masuk gitu ya. Orang lagi tidak saatnya membahas tentang itu ya pasti dicuekin karena ada beberapa yang terlalu sensitif, maksudnya ketika masang di grup terus dicuekin. Tuh. Padahal kan bisa jadi masuk di saat yang tidak tepat orang lagi membahas tentang fiber malah jualan tuh nggak pas. Tapi itu Iya. yang dilakukan biar murah dan itu harus disampaikan beberapa kali karena hanya sekali itu kurang efektif karena manusia itu mudah lupa. Ini nih, saya pernah membaca satu penelitian bahwa satu berita kebenaran untuk dapat diyakinkan itu harus 7 kali. Nah, 7 kali disampaikan, orang baru mau percaya. Tapi untuk hoax cukup 1 kali. Orang langsung percaya dan langsung nyebarin. Itulah hasil survei. Saya lupa survei beberapa tahun lalu, nggak tahu sekarang. Jadi kalau kita menyampaikan kalau kita paling enak juga harus disampaikan minimal 7 kali. Untuk orang yang sama. Untuk orang yang sama. Tapi jangan lupa jangan spamming. Kemudian bonus, promo, diskon atau bonus atau buy one get one atau yang lain bisa, tapi tanda kutip triknya menyikapinya adalah tidak semua produk. Jadi produk yang menjadi keunggulan kita apa? Misalkan Bapak jualannya mie ayam gitu. Ya udah mie ayamnya yang ada diskon. Kalau mie ayam pangsit ya enggak, mie ayam bakso ya enggak gitu. Jadi gitu. Jadi orang yang mau diskonan ya beli mie ayam, yang enggak ya beli yang mau makan bakso ya enggak diskon gitu. Dan diskonnya itu yang harus dihitung-hitung adalah ketika tidak membakar duit sampai dengan di bawah HPP. Jadi batasnya adalah biayanya itu masuk. Karena di dunia digital orang tuh saking pengen terkenalnya banting harga sampai mereka rugi. Itu teman saya beberapa yang lumayan besar di digital di e-commerce itu rugi. Makin orang mesen makin rugi karena dia ikut program flash sale yang banyak chargingnya. Dilema antara dipenuhi permintaannya dia makin rugi atau tidak dipenuhi maka dia di ban. Nah itu salah hitungan matematika. Itu nggak satu dua merek itu yang kena jebakan dari diskon flash sale e-commerce. Gitu. Oke. Semoga Gimana Mas terjawab. Riyadi? Iya, terima kasih Pak Sony. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah terjawab. Oke, luar biasa sekali. Mas Sony gimana nih? Masih berlanjut pertanyaan kita? Saya ikut ketua. Ikut Saya Pak kan cuma Ketua. diperintah. Ketua Oke, perintah baik. saya. Oh siap. Oke, Coba ini dipindahin lebih cepat ya. Oh siap. Gitu saya. Nggak berani saya. Oke. Ini di kolom chat juga banyak sekali nih yang mungkin penasaran dan bertanya gitu ya. Mungkin saya ambil salah satu kali ya. Dari
Mbak Desi Rahmasari. Jika usaha makanan kecil-kecilan di rumah saja, tetapi ternyata banyak juga saingannya dengan makanan yang sama. Gimana supaya lebih menarik pelanggan? Oke, Seperti itu, Mas. jadi yang tadi udah saya sampaikan ya, bahwa inovasi itu bukan cuma di makanan, tapi bisa di packaging, bisa di service, bisa di cara pengantaran, bisa di cara pembayaran, dan lain-lain. Jadi bukan cuma terpatok di makanannya aja nih, mungkin packagingnya bikin menarik atau pernah dengar ini nggak? Aduh, saya pernah nyontoh ini di Surabaya, di Semarang namanya tempat makan Mentik Wangi. Mentik Ada yang wangi? pernah tahu nggak? Mbak Yuli nggak tahu ya? Kurang tahu. Oh, nanti kalau boleh dicariin di sini host atau co-host monggo di setel aja biar tahu aja maksud saya Mentik Wangi itu dia itu jualan semacam kayak seafood-seafoodan. Oh, Rasanya juga Mbak Sinta enak banget. tahu tuh. Nah, coba di setelin deh biar maksudnya daripada tahu Mentik Wangi. Mentik Viral wangi. nama-nama Mentik Wangi yang lucu gitu. Itu deh. Bahwa dia tuh nggak ngejual makanan. Oh ya, saya mungkin tadi sedikit belum menyampaikan bahwa sekarang ini bukan eranya menjual produk, tapi menjual experience. Nah, si Bentik Wangi ini mampu membuat dia restorannya dia menjadi menjual experience. Nanti cari aja deh. Ini buat jadi pembelajaran. Ini yang saya sampaikan juga ke tim saya bahwa menjual produk itu is not about just a product, tapi beyond the product, yaitu experience. Experience itu yang beyond the product. Nanti coba dicek sendiri, monggo aja. Saya nggak mengirakan kalau ini menjadi, saya nggak kenal juga yang punya, cuma itu menjadi contoh saya buat orang-orang bahwa orang ini berhasil keluar daripada apa namanya tuh kerangka bahwa menjual produk tuh kaku. Enggak, dia membuat sesuatu yang berbeda. Dan saya datang sana dan rame. Rasanya gimana? Kalau jujurly, biasa aja sih kalau buat saya. Tapi menarik. Kadang ngeliat di TikTok. Karena rame di Itu yang tadi TikTok buat ya. menjawab yang tadi itu. Siapa ya tadi? Oke, kata Mbak Sinta nih, katanya dia viral itu karena manggil customer-nya bikin ngakak. Jadinya Ya, banyak orang yang pokoknya pengen tahu gitu kalau ya. memang bisa di setel sini, monggo aja disetelin deh. Oke, Nama oke, oke, lucu. oke. Buat, Oke, buat, oke. buat pengalaman. Saya ada 2 pertanyaan lagi yang saya ambil dari kolom chat nih. Ada dari Mas Tommy. Dia bilang, Om Sony, bagaimana strategi mengelola SDM agar bertahan kerja di bisnis kita? Terus strategi pengajiannya bagaimana? Pengajiannya bagaimana? Pengajian. Penggajiannya bagaimana? Cara strategi Ya, penggajiannya. Wah, gini. Kalau saya bilang ke eh, saya dapat nasihat dari orang tua saya sih. Jangan gini, untuk tim kita itu jangan mengharapkan mereka yang sempurna. Itu yang penting. Karena kalau orang yang pintar, ini sering nih misalnya nih, orang yang pintar mereka akan bikin bisnis sendiri atau mereka akan ngebohongin kita. Tapi kalau untuk nyari yang bodoh, kita jadi kesel, jadi tengah-tengah. Jadi kita harus bisa eh, menyesuaikan diri terhadap mereka. Tapi walaupun kita sudah menyesuaikan diri, sudah biasa itu keluar masuk. Di sini juga keluar masuk. Yang lama dari berdiri sampai sekarang ada, yang cuma 3 bulan ada, yang sebulan ada, dan itu nggak jadi masalah. Jadi yang saya lakukan tuh bukannya strategi mempertahankan mereka, walaupun ada teori, bukan teori sih, praktek tentang eh, cyclical dari karyawan. Jadi turnover dari karyawan. Kita nonton ini dulu deh. oh Nonton ini yang dulu nggak? tadi ya, yang mentik Nanti deh, itu. saya selesaiin dulu ya. Oh iya, boleh, boleh, Nah, boleh. Silakan. jadi Diselesaikan dulu, baru nanti kita tonton ini. memang turnovernya ada. Nah, seberapa besar turnovernya ini tinggal dihitung. Turnovernya tinggi apa rendah? Itu ada hitungannya. SDM, HR turnover, mungkin ahli-ahlinya HR mungkin bisa. Penggajian gimana? Yang pertama, kalau saya secara pribadi dari hati yang pedam, saya pengen gaji setinggi-tingginya. Tapi kita harus melihat pembukuan. Nah, tengah-tengah antara keinginan dan kemampuan, maka ngelihat industri sejenis.
atau lingkungan sejenis. Contohnya, UMP itu tiap kota beda. Berarti patokan utama kita adalah UMP dan industri sejenis. Industri sejenis misalkan makanan. Di sekitar kita makanan berapa sih? Misalkan sekian, ya udah kita cuma mampu bayar sekian. Kenapa nggak bayar lebih tinggi? Ya karena memang nggak mampu, mau gimana lagi. Tapi toh di industrinya, di restoran atau di martabak atau di kantor, memang segitu standarnya. Jadi tidak di bawah standar industrinya. Biasanya saya akan di atasnya sedikit standar industri. Itu. Oke deh, luar biasa. Oke, kita nonton entik dulu nih sepertinya videonya biar kita tahu nih. Teman panitia, boleh silakan diputar videonya. Ada kedai Chinese food yang kalau setiap ke sana harus antri berjam-jam, tapi tetap rame. Ternyata ini kedai Vinara yang lagi viral banget di kota Semarang, guys. Nah, yang menarik dari kedai ini, nama-nama pelanggannya unik-unik dan lucu-lucu loh. Dan nama-nama itu dipanggil dengan ciri khas mentik wangi yang super kocak. Atas nama Happy Birthday Rido. Atas nama pacarnya Haisha. Atas nama seekor kera terburuk terpenjara dalam gua. Di sini aku pesan nasi ayam cabai garam dan nasi ayam lada hitam. Makanannya enak-enak, halal. Oke, jadi cara Dia nggak kedengeran waktu manggilnya. Harusnya tuh dicari yang manggilnya kedengeran. oh yang panggilnya tadi pakai lagu-lagu gitu ya. Jadi orang tertarik karena dia memanggil customer-nya dengan logat yang lucu gitu ya. Luar Ya. biasa. Oke deh, ini luar biasa sekali. Walaupun sudah larut malam, tapi teman-teman masih terus bertahan di sini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi sepertinya waktu harus memisahkan kita, teman-teman. Tapi sebelumnya boleh minta tepuk tangan dulu dong untuk Mas Sony. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Sony. Mungkin dari saya Ya. terakhir, silakan Mas Sony berikan apa ya namanya ya, sebuah kata-kata semangat untuk kita yang ingin mungkin memulai bisnis di dunia bisnis ini. Silakan Mas Sony. Jadi bukan kata-kata semangat lah ya. Apa tuh? Kata-kata yang selalu saya pegang. Silakan. Nyaman membunuhmu. Oh, nyaman membunuhmu. Jadi saya membuat diri saya tidak merasa di zona nyaman untuk membuat saya menjadi lebih inovasi, berkembang, dan bertumbuh. Karena ketika kita berada di zona nyaman, maka nyaman itu yang membunuh kreativitas kita, membunuh kepribadian kita karena kita berada di zona nyaman. Dan itu pengalaman saya, orang-orang yang sudah berada di zona nyaman itu nggak ada yang berkembang. Oke. Itu aja Jadi dari saya. ingat ya teman-teman, jangan sampai nyamanmu membunuhmu. Oh, dari Mas Sony Arka. Wah, keren tuh. Keren. Terima kasih sekali lagi Mas Sony untuk bincang-bincang serunya, untuk inspirasinya. Makasih. Sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan mungkin Fiber bisa mengundang Mas Sony di offline-nya gitu ya, biar kita bisa bertatap muka dengan teman-teman peserta lainnya. Ya, tergantung ketua lah. Tergantung ketua ya. Oke, sekali lagi terima Makasih Mas kasih Sony, Mas makasih. Sony. Sehat-sehat ya Mas Sama-sama. Sony. Makasih. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Salam untuk semua Waalaikumsalam warahmatullahi keluarga. wabarakatuh. Oke. Teman-teman semuanya luar biasa sekali ya. Teman-teman masih standby di sini walaupun sudah larut dan mohon maaf sekali untuk yang bertanya belum sempat saya berikan pertanyaannya ke Mas Sony, tapi insya Allah nanti kemudian hari akan ada lah ya kegiatan-kegiatan inspirasi lainnya yang nanti mungkin Mas Sony bisa menjadi narasumbernya lagi. Nah, oke, kita masuk ke door prize yang sudah saya infokan tadi di awal. Kalau misalnya teman-teman udah tulis nama di kolom chat dan juga asal terus udah follow, teman-teman bisa mendapatkan door prize. Silahkan panitia, kita berikan door prize malam ini. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan door prize yang sangat luar biasa? Tentunya akan ada ratusan ribu rupiah untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas inspirasi. Sudah ada nama yang terpampang di sana. Nah, kira-kira siapakah malam hari ini yang beruntung? Silakan panitia putar. Oke, stop. Dan selamat kepada, wow, apa tuh?
Mbak Titik di Mina. Yeay. Selamat Mbak Titik di Mina. Oke, masih ada hadiahnya lagi kan? Masih ada dong. Kita putar lagi. Silahkan putar panitia. Oke, stop. Dan selamat kepada mana nih? Oke, stop. Oke, Bapak Ahmad Kaswadi di Arafah. Selamat Bapak, luar biasa. Keren. Lagi, lanjut. Lanjut dong ya. Masih ada kan? Masih ada. Kita putar lagi. Silahkan diputar, diputar, diputar. Dan and stop. Dan yang menang adalah, wow, luar biasa sekali. Selamat kepada Mbak Sinta. Luar biasa ya Mbak Sinta. Wah, malam hari ini pasti Mbak Sinta senang banget deh. Udah bertanya, langsung dapat hadiah gitu kan ya. Oke, lanjut. Pasti kita bisa putar lagi. Kita putar lagi ya. Stop. Dan selamat kepada, siapakah itu? Mbak Siva Sidik di Arafah. Luar biasa sekali. Banyak sekali pemenangnya pada malam hari ini ya. Apakah masih ada? Masih ada, sepertinya masih banyak banget nih. Karena nanti akan teman-teman mendapatkan voucher spesial dari Martabak Oris dan juga voucher belanja yang bisa teman-teman gunakan. Oke, tadi sudah ada berapa? Sudah ada 6 ya? Kurang 1. Kurang 1, kita coba 1 lagi ya. Stop. Dan selamat pemenang terakhir oleh Bapak Rawindro di Palaki 3. Selamat sekali lagi untuk para pemenang yang malam hari ini beruntung mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Martabak Orange, itu vouchernya dan juga voucher belanja yang bisa teman-teman gunakan. Nanti teman-teman yang sudah terpilih nanti akan dihubungi oleh panitia untuk bisa bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua teman-teman warga yang sudah hadir malam hari ini di kelas inspirasi sampai dengan jam berapa ini, sudah malam sekali tapi masih standby gitu ya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah hadir yaitu Mas Sony Arka selaku owner Martabak Pizza Orin. Terima kasih juga untuk seluruh panitia. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ingat, ini bukan berakhir. Tapi nanti di pekan berikutnya, teman-teman bisa mengikuti kelas inspirasi lagi, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Masih di kelas inspirasi di pekan ketiga, tentunya dari warga untuk kita, tetangga kamu sendiri, persembahan Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Saya Yuli Pramulya pamit, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Kita ketemu lagi di pekan berikutnya, pekan ketiga, di kelas inspirasi. Tetap masih di hari Senin ya, nggak berubah harinya. Jamnya 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, selamat beristirahat teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Yuli Pramulya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bukan warahmatullahi warga semua. Mas Sony, makasih. Sehat-sehat ya, Mas. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Medi. Siap, Semuanya terima Pak kasih. Ketua. Terima kasih. Makasih Pak Ketua. Siap. Dapat Bu Magira Lubis, Pak makasih. Rawindro dapat hadiah lagi. Aduh, Pak Rawindro. Hijriah. Mas Tommy selamat ya. Dan semangat di awal tahun Hijriah bersama para inspirasi. Setiap Senin pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus 2024. Kelas inspirasi dari warga untuk kita, gratis dan terbuka untuk umum. Temukan inspirasi dari para pembicara yang luar biasa. Senin 29 Juli 2024 bersama Bapak Muhammad Ridho Al-Zupri selaku CEO Klambi dengan tema tips dan trik membangun bisnis dari nol. Senin 5 Agustus 2024 bersama Ibu Ria Laksmi Giarawati selaku Wakil Direktur Warung Spesial Sambal dengan tema mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Senin 12 Agustus 2024 bersama Bapak Sony Arka selaku owner Martabak Pizza Orin dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif.
Senin 19 Agustus 2024 bersama Ananda Muhammad Malik Alfat Nasution selaku Hafiz 30 Juz dengan tema Menghafal Al-Quran di Era Digital, Tips dan Tantangan. Bonus spesial untuk kamu para peserta akan mendapatkan sertifikat webinar dan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan segera, gratis! Yuk ajak keluarga, teman, serta tetangga kamu untuk bergabung. Informasi lebih lengkap pantau di Instagram kami di Forum Islamic Village Bersatu. Bersama-sama kita tingkatkan ilmu dan iman di awal tahun yang penuh berkah.